Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam pelayanan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan sudah menyertai seluruh aktivitas kita sepanjang sepekan ini. Saatnya kita mau teduhkan hati kita, mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Mari Ibu Bapak dan Saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa, sepekan telah kami lalui dalam kerja dan aktivitas kami. Saatnya kami akan menutup rangkaian aktivitas kami sepanjang sepekan ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima berkat lewat firman-Mu, supaya kami selalu bertumbuh di dalam iman dan hidup kami diberkati oleh-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tentu banyak hal yang sudah kita lewati sepanjang sepekan ini. Ketika malam hari ini, sebelum kita menutup seluruh kegiatan kerja, bahkan di dalamnya mungkin ada kepenatan, kita mau dengarkan firman Tuhan terlebih dulu. Bapak Ibu, firman Tuhan saya ambil dari bacaan hari ini, tapi di ayatnya yang terakhir dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-32. Yang tertulis demikian, ayat 32 dan ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, tema yang kita mau renungkan pada malam hari ini yaitu jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa ya? Kita mungkin sering mengucapkannya, baik kepada orang lain atau mungkin untuk diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa ya? Halangan atau menjadi troublemaker gitu ya, pembuat masalah gitu. Baik dalam kehidupan keluarga atau dalam lingkup lain di luar keluarga kita, mungkin di lingkungan pekerjaan, di lingkungan teman-teman, komunitas di mana kita ada. Mengapa? Karena menjadi batu sandungan itu tidak baik. Tidak baik karena kita menjadi sumber masalah ya. Ketika kita menjadi batu sandungan, maka itu menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Maka nasihat Rasul Paulus, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Dan baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Nasihat ini ditujukan kepada kita semua, baik kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu memang banyak atau timbul banyak masalah ya, banyak pertentangan, banyak perselisihan, banyak kelompok-kelompok yang menganggap dirinya lebih utama, yang lain tidak, yang menganggap dirinya lebih baik, yang lain itu jahat atau kurang dan seterusnya. Nah, kondisi itu tidak sehat. Menimbulkan ada prasangka dalam hati orang-orang yang ada dalam lingkup itu. Ada rasa curiga, ada rasa khawatir kalau saya dekat dengan dia, kalau saya terpengaruh nanti dengan hal-hal yang negatif. Nah, itu tentu tidak baik kalau kita pelihara kondisi seperti itu. Itu akan merusak kasih di antara orang-orang yang ada di sekitar kumpulan itu. Atau kalau itu terjadi dalam keluarga, tentulah kehidupan keluarga itu tidak nyaman. Satu dengan yang lain saling curiga. Satu dengan yang lain merasa bahwa, aku tidak mau bersama dengan dia karena nanti dia akan memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh negatif kepadaku. Akhirnya kita saling berjauhan, saling tidak bersatu di dalam kasih, menimbulkan persoalan yang akan semakin
serius kalau kita biarkan kondisi itu. Nah, firman Tuhan malam hari ini menekankan kepada kita, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yaitu damai sejahtera tentunya. Nah, kalau kita mendambakan damai sejahtera selalu ada dalam lingkungan kita, juga di dalam diri kita merasa ada damai sejahtera, maka jangan bermula dari orang luar atau orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kita ini, bahwa janganlah kamu menimbulkan syak. Syak itu adalah prasangka, ya, menimbulkan permasalahan dalam hati orang. Baik di kalangan mereka itu kan ada kelompok-kelompok, ya, ada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar belakang Yunani, atau ada yang bukan dari Yahudi ataupun dari Yunani. Tapi mereka disatukan Allah dalam satu persekutuan, yaitu jemaat, dalam hal ini jemaat Korintus. Mengapa? Kata Rasul Paulus kemudian, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Menarik sekali Bapak Ibu. Dalam segala hal. Jadi bukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi dalam segala hal. Tujuannya adalah bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Bukan berorientasi pada diri kita sendiri, tetapi berorientasilah kepada juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata Paulus, supaya mereka beroleh selamat. Selamat dalam hal bahwa damai sejahtera akhirnya yang terjadi. Kasih yang terjadi. Bukan kemudian akhirnya saling menuding, saling membenci, saling dengki dan sebagainya. Itu tidak membawa kehidupan manusia pada keselamatan. Tetapi keselamatan yang akan terjadi dan kita rasakan ketika kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan kumpulan kita di mana kita ada, di situ ada positive thinking, ada damai sejahtera, maka kita akan merasakan apa arti kebersamaan itu yang juga memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Kalau Paulus katakan itu keselamatan, karena di dalam damai sejahtera itu di situ ada sukacita, di situ ada keselamatan. Marilah Ibu Bapak dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita boleh menutup seluruh rangkaian kehidupan kita sepanjang sepekan ini dengan ungkapan syukur, mari kita juga menjadi orang-orang yang pembawa berkat, bukan menjadi batu sandungan dimanapun kita berada, karena disitulah ada damai sejahtera Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneduhkan kami bahwa kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Tetapi kebahagiaan itu juga harus diupayakan dengan cara tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun, baik keluarga, baik persekutuan di mana kami ada, atau kumpulan di mana kami ada. Tetapi biarlah kami menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami di malam ini Tuhan, dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan kami. Amin.